Nah, suaranya kayak gitu itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya masalah sama kayak gitu, jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Pijo Motorcycle ya. Kali ini kami kedatangan pasien Vespa VBB ya teman-teman ya, dengan kendala suara mesinnya itu berisik ya teman-teman ya. Kalau digas katanya ownernya bunyi ker seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kemarin juga sempat kita pegang ya teman-teman ya, motornya. Waktu itu dia baru ngangkat, cuman pas restorasi kami nggak bisa videoin ya teman-teman ya, karena emang waktu itu belum punya kanal YouTube ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video kami, supaya kami lebih bersemangat lagi memberikan tutorial-tutorial yang bisa bermanfaat ya. Semoga saja bermanfaat ya teman-teman ya. Ya supaya nggak berpanjang-panjang kata lah teman-teman ya, kita langsung saja coba nyalakan mesinnya dan kita cek bersama-sama ya seperti apa suaranya ya. Nah suaranya seperti itu ya teman-teman ya, kemelatak gitu ya, apalagi kalau lagi mulai digas ya, itu udah kelatak. Nah ini kita mau melakukan pembongkaran di bagian head ya dan bloknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah ini headnya 1B ya teman-teman ya, head axle ataupun eksklusif ya, sama aja ya teman-teman ya. Lalu untuk melepas bloknya kita harus melepas 4 buah baut tanam ini ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa knalpotnya juga dilepas ya teman-teman ya. Nah setelah 4 buah baut tanam itu udah kita lepas ya teman-teman ya, kita tarik kayaknya seperti ini ya teman-teman ya, kita putar ya, lalu kita tarik miring ya teman-teman ya, jangan tarik ke depan nanti mentok ke bodi motornya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kode blok ya P4K, ini blok Excel ataupun eksklusif sama aja ya teman-teman ya. Ini sumber bunyi berasal dari sini ini ya teman-teman ya. Nanti akan kita cek ya. Cara ngeceknya cukup sederhana teman-teman ya. Lepaskan dulu sehernya, lalu kita lepas ya ringnya ya. Nah ini kondisi sehernya seperti ini teman-teman ya. Ini kita lepas ringnya 2 buah ya teman-teman ya, dua-duanya kita lepas supaya lebih yakin ya, untuk mengetahui apa masalahnya, bener-bener di seher atau hanya sebatas di ring sehernya ya teman-teman ya. Nah, ini kita lepas caranya seperti ini teman-teman ya, tinggal ditarik sedikit lalu dinaikkan ya. Nah untuk mengeceknya kita masukkan 1 buah ring seher ya teman-teman ya, 1 dulu aja, nggak usah langsung dua-duanya. Ini kita posisikan ke bagian blok yang enggak ada lubang ya teman-teman ya, enggak ada lubang di kanan kiri ataupun di depannya ya teman-teman ya, di bagian celah ring seher ya. Setelah itu kita dorong ke depan ya, seperti ini teman-teman ya, untuk
mengecek di bagian dalam ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, celahnya seperti itu teman-teman ya, celahnya udah lumayan lebar ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini dicolok pakai obeng aja udah masuk ya teman-teman ya. Nah itu menimbulkan suara ya teman-teman ya. Saat digas itu dia bunyi ker 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 gitu sih. Nah supaya memastikan ringnya itu benar-benar nggak bermasalah, ini kan baru satu yang kita masukkan ya teman-teman ya. Kita coba masukkan satu lagi. Kalau memang benar-benar dia celahnya jauh, nah berarti ada kemungkinan emang sehernya udah longgar dengan bloknya ya, jadi harus di quarter ya. Nah ini kita sudah masukkan ring satunya, kita cek kembali celahnya ya teman-teman ya. Ini ternyata celahnya juga banyak ya teman-teman ya. Nah ini penampakannya dari depan ya teman-teman ya, celahnya lumayan banyak. Nah hal ini yang menyebabkan bunyi kemeletek. Tapi sebenarnya kalau orang yang nggak terlalu risih dengan suaranya ya, motor sih masih enak-enak aja ya teman-teman ya buat jalan ya, malah nggak gampang ngejim juga. Cuman kompresinya jadi sedikit turun, terus untuk langsamnya juga sedikit susah ya, maunya itu gasnya rada gede ya teman-teman ya. Nah ini saya colok lagi untuk memastikan di bagian ujung depan ya teman-teman ya. Nah, ini saya juga udah lumayan kendur ya. Nah ini udah nyampe di ujung atas ya, ini saya sejajarkan dulu. Nah ini celahnya ya teman-teman ya, ini udah jauh ya celahnya ya. Mau diganti ring sehernya aja bisa sebenarnya teman-teman ya, tapi nanti suara sehernya itu tambah kedengeran ya, seperti ini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya suaranya ya. Jadi ini blok udah fix harus di quarter ya teman-teman ya. Lalu ini headnya nanti kita bersihkan juga keraknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini bloknya udah di quarter ya. Ini penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ini lubang-lubangnya masih tajam ya, lubang untuk exhaust dan transfer kanan kiri juga beserta dengan bosport itu masih tajam-tajam ya. Nah itu harus kita haluskan ya, boleh menggunakan amplas supaya sudutnya itu enggak terlalu tajam, ataupun menggunakan kikir ya. Tapi dikit aja ya teman-teman ya, sekiranya dia rada tumpul aja ya. Nah ini bloknya ya, P4K. Nah ini saya mau kikir dulu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini udah saya landaikan bagian tajam-tajam. Lalu ini untuk pistonnya ya, menggunakan 4M. Nah kita pasang dulu ring seher ya teman-teman ya. Ini cara masangnya sama seperti posisi saat tadi kita membuka ya teman-teman ya. Lalu untuk sambungan ring sehernya, pastikan itu menghadap ke atas ya coakannya ya, supaya bisa terpasang dengan benar ya teman-teman ya. Kalau kebalik nanti yang ada ring sehernya patah ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini coakannya menghadap ke atas. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Saya kira teman-teman semua udah paham ya cara masang ring seher. Lalu kita pasang klipnya ya teman-teman ya, sebelah kiri ya teman-teman ya. Pastikan sudah masuk ke godnya ya, jangan sampai masangnya tidak di posisinya ya, nanti bisa lepas, yang ada bloknya malah baret-baret ya. Lalu jangan lupa kasih pelumas ya bagian pensernya. Setelah itu kita masukkan seperti ini teman-teman. Nanti udah masuk sedikit, kita masukkan ke bagian stang seher, kita pasang ya. Nah ini seher udah kepasang, jangan lupa pennya kita kasih kancing lagi ya, supaya dia tidak gampang kabur atau keluar ya. Lalu jangan lupa juga dikasih pelumas di bagian blok dan seher ya. Lalu kita pasang sama seperti caranya kita mencabut blok ya teman-teman ya. Setelah itu kita pasang 4 buah baut tanam dan juga knalpot beserta headnya ya. Tapi jangan lupa kita harus mengukur beberapa bagian dulu ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan lah teman-teman. Nah ini bloknya udah kepasang, kita pastikan dulu TMB nya itu sejajar ya teman-teman ya, antara piston dan lubang exhaust di blok ya. Dan kita ukur bagian depan supaya tidak
menabrak ya, sernya itu nggak nabrak head ya teman-teman ya, atau terlalu rapat ke head ya, nanti yang ada bintil-bintil di bagian squeeze-nya ini ya teman-teman ya. Nah caranya gampang teman-teman, kita kasih apa namanya, timah ya teman-teman ya. Timah buat solder itu kita belin-belin seperti ini teman-teman ya, 4 helai atau 5 lah teman-teman. Kita belin-belin seperti ini, lalu kita tempel di bagian seher boleh, atau di bagian head seperti ini boleh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita pasang ke blok ya teman-teman ya, supaya kita tahu berapa jarak antara head dan seher. Setelah mur-mur head ini kita kencangkan dengan maksimal ya teman-teman ya. Nah ini kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman ya. Setelah itu, setelah kencang, kita putar-putar kipasnya ya teman-teman ya. Nanti ada berasa jeduk-jeduk ya teman-teman ya, putar aja itu aman kok. Nah setelah dirasa cukup ya, kita buka lagi headnya ya teman-teman ya. Lalu kita cek timahnya ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Ini timahnya udah kejepit ya teman-teman ya, antara seher dan squeeze ya. Nah ini timahnya ya, ini kita ukur dulu menggunakan sigmat ya. Ini hasilnya 1,2 ya teman-teman ya, 1,2 tebalnya, berarti kita kasih jarak aman 1,5 lah teman-teman ya. Kita tinggal tambahi 0,3. Kalau ini 1,2 berarti kita tinggal tambah packing ya teman-teman ya, kayak gini nih ya, packing head ya. Ini tebelnya 0,3 ya, mohon maaf ya, ini jangkanya masih jangka jadul, jangka sorong jadul, jadi mungkin ada kurang kepresisian ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita coba pasang packing headnya ya teman-teman ya. Tapi biasanya packing head ini diameter bagian dalam itu masih kurang lebar ya, kalau untuk piston-piston yang udah naik OS ya, atau udah kortelan di atas 2M ya. Nah ini kita perlu kita potong ya teman-teman ya. Setelah kita potong baru kita pasang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita waktunya pemasangan head ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita kencangkan murnya secara menyilang supaya lebih merata dalam pengencangannya ya teman-teman ya. Setelah mur head dirasa sudah kencang cukup maksimal, jangan lupa teman-teman pasang kembali knalpotnya ya. Nah sekarang kita coba nyalakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini mesinnya udah nyala ya teman-teman ya, dan suaranya alhamdulillah udah lebih adem dari yang sebelumnya ya. Nah, ini masih ada suara kecak-kecak itu karena ini menggunakan magnet baja ya, jadi beratnya nggak sama ya sama magnet aslinya ya, jadi otomatis bagian kopling itu kalau ada celah-celah itu lebih terasa bunyinya. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.